Bermainnya mereka pasti ada belajarnya. Secara fitrah mereka itu penuh rasa ingin tahu. Jadi seharusnya secara fitrah mereka itu senang sekali membaca buku. Tapi masalah bukunya apa duluan, halaman dari mana, judulnya yang mana, mau bermain dengan cara apa, kita itu hanya bisa memfasilitasi dengan memberikan pilihan. Tapi anak-anak diberikan kemerdekaan untuk kemudian memilih. Sehingga pertentangan-pertentangan di usia dini kita minimalisir, sehingga tidak mengganggu proses kita untuk pemenuhan jiwa itu. Jadi perhatian, anak-anak seperti itu belum bisa pada fase kita beri hukuman. Mereka baru pada fase diberitahu tentang apa yang baik dan buruk. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan dan keburukan, cukup sampai dengan mengetahui, diperlihatkan secara konkret apa sih akibatnya dari pilihan itu. Belum pada pemberian hukuman. Belum pada penuntutan mereka untuk melakukan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Paling baru hanya sebatas ajakan atau pengenalan untuk mereka bertanggung jawab. Mereka bermain, kita tetap ajak untuk beresin mainan. Kalau mereka tidak mau, belum pada tahap kita bisa memberikan hukuman. Baru sampai dengan undangan untuk berpartisipasi dalam hal belajar bertanggung jawab. Dengan bahasa yang lebih sesuai dengan dunianya, kita bisa membuat mereka bertanggung jawab. Contohnya, membereskan mainan dengan cara bermain. Kita ngajarin bertanggung jawab, tapi mereka pun tidak merasa beban karena mereka masuk dalam permainan imajinasi itu. Nah, jadi memahami dunia anak, tahapan perkembangannya, bahasa yang tepat untuk bisa masuk ke mereka, cara yang tepat untuk mempengaruhi pemikiran mereka. Nah, ini akan membantu kita untuk lebih bijaksana dalam hal melakukan pengasuhan yang pada akhirnya akan berdampak pada pembentukan jiwa yang lebih baik karena dihindari hal-hal yang kira-kira bisa merusak jiwa itu. Rasulullah banyak bermain pada saat itu. Bahkan Anas yang tidak melakukan tugas pun tidak kemudian Rasulullah marahi gitu ya. Jadi untuk 0 sampai 7 mungkin kita perlu lebih banyak bersabar, walaupun saya pribadi memang merasakan ketika 7 sampai ke atas sumbu sabar kita tuh memendek karena ada harapan yang lebih memanjang. Jadi saya suka bilang kalau kamu umurnya masih 7 tahun, Umi sih mungkin nggak masa 7 di bawah 7 tahun Umi oke, tapi anak-anak di atas 7 tahun kan tetap harus lebih banyak belajar tentang konsekuensi. Jadi penekanan akan berbeda antara anak 0 sampai 7 dengan 7 sampai itu, dan anak-anak yang besar juga harus dibuat tahu ketika kita memperlakukan dengan cara yang berbeda adik-adik mereka di usia balita karena memang belum ada pembebanan, belum ada hukuman, baru sebatas pada pengenalan. Tapi apakah kemudian kita menunda untuk menyampaikan hal yang benar dan salah ketika anak kecil mereka masih usia 0 sampai 7? Tidak. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana beliau dengan tegas tapi tetap santun, baik, tidak kasar, meminta cucunya untuk mengeluarkan kurma sedekah di dalam mulutnya, mengajarkan berperilaku. Kok tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh makan harta sedekah? Jadi hal yang lebih penting adalah mengajarkan berperilaku. Jadi kalau misalnya anak 2 tahun itu tantrum yang memukul, kita yang tahu bahwa oh anak umur segini lagi frustasi, dia di fase egosentris, sudah pasti dia nggak mengerti berbagi, nggak mengerti sisi lain terhadap satu masalah, dia cuma berpikir satu arah, dia nggak bisa secara verbal mengungkapkan keinginannya sehingga dia masih seperti itu. Jadi fokus kita adalah mengajari berperilaku. Apakah kemudian namanya juga masih anak-anak, nggak apa-apa lah lempar barang, nggak apa-apa lah mukul, nggak juga, tetap kita ajari, nggak boleh. Walaupun mungkin ngertinya nggak boleh itu baru bertahun-tahun kemudian. Tapi pemahaman kita terhadap perkembangan anak-anak membuat kita lebih sabar dan menurunkan ekspektasi sesuai dengan tahapan perkembangan itu. Sehingga fokus kita bukan pada menghukum, bukan pada melepaskan emosi kita karena kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, tapi lebih fokus pada mengajarkan berperilaku. Kemarin sudah malam-malam, capek, kita udah ngantuk banget, anak saya berebut, tapi kan kita tahu bahwa
Rebutan itu sesuatu yang sangat wajar karena mereka sama-sama di fase egosentris yang satu apalagi yang kecil umur-umur mau 2 tahun tuh kan sangat ngefans banget sama kakaknya, apa yang dipegang oleh kakaknya itu sangat ingin dipegang oleh dirinya. Akhirnya dia jadi pengen dua-duanya dan akhirnya kita ketawa gitu, saya sama suami saya ketawa sampai anak saya nanya, "Umi apa sih kok ketawa?" Ya ketawa karena ademu itu sudah dikasih, dibujuk bagi dua, begitu dibagi dua, yang bagi duanya pun juga masih pengen diambil ya. Nah, ketika kita tahu hal-hal unik yang spesifik, yang khas di tahapan usia, kita nggak jadi terpancing emosi walaupun pada saat itu kita ngantuk, kita capek, kita lelah. Tapi karena kita, ya namanya juga anak kecil, makanya perlu kreativitasan kita, kecerdasan kita untuk menyeting panggung gitu ya, supaya tidak terlalu banyak konflik yang pada akhirnya membuat kita memforce mereka, kita marah, dan pada saat marah kita melukai jiwa mereka. Karena ketika sudah melukai memang efeknya panjang. Saya juga bukan yang sempurna dalam hal itu, ada juga pernah anak saya yang mungkin menyimpan memori-memori tertentu dan walaupun samplingnya dibilang jarang ya, tapi 1, 2 sampling itu ternyata teringat sampai masa yang akan datang. Tapi kalaupun kita bukanlah ibu yang sempurna yang betul-betul bisa sabar dalam hal segala kasus gitu ya, paling tidak kebersamaan kita, kehangatan kita, keceriaan bersama kita, hal-hal baik bersama kita itu jauh lebih banyak dikenang oleh mereka dibanding sedikit ya bumbu-bumbu kecil yang mungkin sempat melukai perasaan mereka. Tapi ya sadarlah bahwa mereka tuh akan ingat itu. Ingat ketika dimarah, ingat ketika dipukul, ingat ketika dilukai, mungkin baik dengan kata-kata ataupun apa. Maka perbanyaklah hal-hal yang positif dan membahagiakan mereka sehingga pada akhirnya mereka akan memaafkan kita dan lebih mengenang kita sebagai orang tua yang baik dibanding memori-memori buruk yang mereka miliki berkaitan dengan kita. Mungkin itu saja ya prolognya, silakan masuk ke sesi tanya jawab. Iya, terima kasih kepada Teh Kiki ya atas penyampaian materi tadi. Jadi pasti sampaikan materi, oh iya gitu ya kita karena mengalami ya apa yang disampaikan oleh Teh Kiki. Nah, udah masuk ini Teh beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Saya mulai dari pertanyaan terkait ini Teh. Ada masa golden age itu yang mana balita tersebut itu bertanya tentang keberadaan Allah. Jadi Allah itu di mana, rumahnya Allah itu gimana, rumahnya di mana, lalu berkaitan dengan bagaimana Allah mengabulkan permintaan kita, itu bagaimana ya Teh cara kita untuk menyampaikan yang benar kepada anak-anak kita? Iya. Jadi anak-anak itu memang di usia seperti itu kan agak susah untuk memahami yang sifatnya abstrak. Walaupun di tahapan usia itu juga mereka juga sering bermain imajinatif. Jadi kalaupun misalnya kita memperdengarkan, menceritakan mereka tentang kisah-kisah Nabi itu mereka tuh berpikir itu di dalam di dalam dongeng seperti halnya film-film yang misalnya mereka tonton misalnya. Nah, jadi berkaitan dengan Allah tentu kita nggak boleh salah memberikan informasi, ya kan? Maka pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy, Allah ada di langit. Mungkin kita perlu bertahap menyampaikan sedikit-sedikit terlebih dahulu dan lihat responnya. Tidak terlalu panik ketika ia ingin mengkolerasikan Allah terhadap sesuatu yang lebih nyata dan konkret karena begitulah cara mereka belajar. Maka kenalkanlah Allah dengan hal-hal konkret di sekitar mereka. Allahnya ada, Allah yang nyiptain ini, nyiptain itu, tapi kita belum bisa lihat Allah. Kalaupun kita pada akhirnya sudah mentok pada saat anak bertanya, ya kita sampaikan kita manusia, Umi nggak bisa tahu sampai detail itu gitu. Pengetahuan kita terbatas, tapi biasanya anak-anak balita tidak sangat mendalam pada saat mereka bertanya dan mereka biasanya cukup puas dengan jawaban-jawaban sederhana yang mampu masuk ke otak mereka. Tapi kalau sudah agak besar, kita lebih banyak akan mengajak mereka berpikir melalui tanda-tanda kekuasaan Allah.
Jadi intinya pada saat anak bertanya tentang Allah, kolerasikan terhadap ciptaan yang lebih konkret, berikan informasi tentang Allah dan sifat-sifat Allah, keberadaan Allah itu sesuai dengan apa yang memang tertulis di dalam Al-Quran. Ketika sudah mentok anak terus bertanya, sampaikan bahwa kita memang terbatas ilmunya. Kalau pengen tahu tentang Allah, pengen lihat Allah, jadi anak yang soleh, nanti ada hadiah dari Allah bisa melihat Allah ketika kita di surga. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari anak-anak, kita juga minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta petunjuk sama Allah supaya Allah memudahkan lisan kita untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada kita. Tentunya kita juga bersyukur ya ketika anak-anak banyak bertanya tentang Allah, itu menunjukkan bahwa Allah banyak dibahas di dalam rumah kita, ya. Mungkin demikian, Mbak. Saya punya sebenarnya tulisan yang berkaitan dengan ini panjang sekali. Kalau mau nanti saya kirimkan ke Mbak Tiwi untuk di-share di dalam grup. Baik, terima kasih jawabannya. Berarti lebih fokus kepada bagaimana memahamkan kemahakuasaan Allah gitu ya. Betul. Terhadap Jadi anak-anak di kita. tahapan usia ini, kalaupun mau membahas tauhid kan lebih banyak ke tauhid rububiyah. Karena mereka belum sampai paham secara abstrak tentang tauhid mulkiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Jadi di usia ini mereka kan banyak mengenal alam dan kehidupan. Nah, semua pada saat mereka belajar alam dan kehidupan itu kita relatedkan kepada ini ciptaan siapa, ini apa, ini ciptaan Allah. Cukup sampai situ. Biasanya anak-anak juga sudah Allah yang menciptakan burung. Jadi kan mereka lagi pengen banget lihat explore dunia sekitar kan. Nah, sering-seringlah menyebut Allah sebagai pencipta. Jadi usia ini mah paling baru sampai dengan tahapan tauhid rububiyah. Kalaupun misalnya nanti berkaitan dengan akhlak, misalnya Allah nggak suka kita kayak gitu. Allah senang banget melihat kakak kayak gini, boleh. Walaupun mungkin masih abstrak bagi mereka, siapa sih Allah dan Rasulullah itu kok sering disebutin, nggak apa-apa, sering-sering aja nyebutin. Nanti sejalan dengan pengetahuan mereka, ketemu kliknya, oh Rasulullah tuh utusan Allah, kita tuh harus begini. Umur-umur balita kan belum sampai dengan konsep aku harus ittiba Rasul untuk menuju apa yang Allah inginkan, belum kan. Tapi cukuplah banyak-banyak sounding tentang Allah dan Rasulullah ya. Iya, terima kasih Teh. Insya Allah nanti ditunggu tulisan yang versi lengkap kata Teteh tadi nggih. Selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana keterkaitan antara interaksi orang tua yang tidak baik, bisa jadi antara ayah dan ibu, dengan pengasuhan ke anak. Apakah memang ada kaitan Teh nanti efeknya ketika interaksi orang tua itu tidak Jadi baik? gini, banyak yang lumrah terjadi dan itu berdampak negatif adalah komunikasi negatif antara kita dengan anak-anak. Seperti komunikasi yang mungkin mudah marah-marah, kemudian membandingkan, melecehkan, mencemooh, kemudian merendahkan, atau bahkan menasehati berlebihan. Jadi komunikasi menyimpang ini bisa kemudian berdampak, dampaknya seperti apa? Komunikasi menyimpang yang terus-menerus kita lakukan itu membuat anak bisa kehilangan rasa percaya diri. Ya, dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Kebayanglah ibu kalau bekerja di satu tempat, bosnya itu kalau ketemu lebih banyak menghina, lebih banyak mencela, lebih gampang menemukan kekurangan dari pekerjaan kita tetapi tidak pernah mengapresiasi pekerjaan kita. Gimana rasanya? Rasanya pasti kalau ketemu bos takut, rasanya tuh kalau kerja jadi cemas. Kadang-kadang kita nggak bisa kreatif karena takut salah di mata bos, kan harus sesuai dengan keinginan bos. Bahkan kalau perlu kita mungkin terdorong jadi kayak pengen menutupi kesalahan supaya nggak ketahuan. Kurang lebih seperti itu juga anak-anak kita. Apakah kita bisa berkembang dalam suasana kantor yang seperti itu? Enggak. Anak-anak kita jadi nggak bisa kreatif karena kalau kreatif takut salah, ya kan? Terus kita sering-sering jadi takut dimarahin, jadi bekerja pun di bawah tekanan. Bahkan kita jadi merasa selalu nggak pede. Nah, begitu juga anak-anak. Kalau di bawah pengasuhan komunikasi menyimpang, hal yang paling
dekat adalah menurunnya rasa percaya diri, dia merasa bahwa diri mereka tidak berharga, bahkan berpotensi untuk kemudian jadi menyimpang mencari perhatian dengan cara yang lain karena dia tidak diakui. Jadi pengakuan, penghargaan, dan perhatian itu adalah sesuatu kebutuhan anaknya. Kalau tidak dapat di situ, dia akan cari pengakuan di luar, cari perhatian di luar, dan cari penghargaan di luar. Makanya anak-anak yang jadi nongkrong, jadi narkoba, atau jadi, mohon maaf misalnya kalau di sekolah tuh gangster-gangster yang pengen jadi terkenal, itu biasanya anak-anak yang dia nggak dapat pengakuan, penghargaan di rumah, dia coba cari cara lain, panggung lain untuk dapetin penghargaan dan pengakuan. Dalam level yang lebih meningkat, ada orang-orang yang pengasuhan seperti ini tuh jadi orang yang tidak percaya diri, susah membangun hubungan dengan orang lain, takut gagal, bahkan dalam hal pernikahan juga jadi bermasalah gitu ya, karena susah untuk membangun hubungan orang lain. Jadi seperti ada barrier lah di dalam dirinya. Jadi gimana kita akan bisa lebih luas berprestasi kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, anak-anak itu dia kehilangan rasa percaya terhadap dirinya gitu. Karena orang-orang di sekitarnya nggak pernah mengapresiasi. Jadi dia merasa bahwa dirinya tidak berharga. Kemudian ada lagi kemampuan menurun dalam hal kalau anak-anak sering emosi berlebihan gitu ya. Kemampuan berpikir pun berkurang. Kemampuan konsentrasi berkurang. Kemampuan memecahkan masalah berkurang. Otomatis daya kreatif juga berkurang. Boro-boro mau berkreasi gitu ya. Karena dia nggak percaya diri, nggak yakin. Terus dalam hal memecahkan masalah juga jadi sering tidak percaya diri. Jadi kalau diteruskan model pengasuhan yang tidak baik ini nanti bisa berdampak pada pekerjaan, pada karir, bahkan pada membangun kehidupan rumah tangga. Tapi anak-anak yang full perhatian, kalaupun mereka salah tuh kita proporsional lah. You salah, tapi kita nggak benci si anak gitu lah. Kamu salah, tapi Umi sayang sama kamu. Tolong perbaiki kesalahan. Nah, sering sekali orang tua itu salah fokus. Ketika anak salah itu, komunikasi menyimpang kita itu menunjukkan bahwa aku tuh tidak suka kamu, bukan. Aku tuh bukan tidak suka pada kamu, aku tidak benci kamu, aku tidak suka pada perbuatan ini. Nah, kalau kita seimbang, saya misalnya sedang marah, abang tolong, tapi Umi terima kasih ya karena abang sudah begini-begini, tapi tolong. Nah, tapi tolongnya itu tetap penekanan karena ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi ada hal-hal yang misalnya dia ini kita tetap apresiasi. Misal pada saat itu pecahlah blender, padahal dia ingin memblender sendiri. Kita apresiasi dulu, makasih ya udah mau bikinin jus buat keluarga. Tapi next time hati-hati kalau jatuh blendernya harus kita ganti. Contoh seperti itu. Jadi seimbang sehingga anak-anak tuh tahu mana yang benar dan salah. Karena kalau ibu masuk di dalam dunia kerja yang bos itu cuma komplain terus, kita sampai jadi tidak bisa percaya yang benar tuh harus kayak gimana, kayaknya aku serba salah. Nah, anak-anak tuh juga banyak yang seperti itu. Kayaknya gue selalu salah di mata orang tua saya gitu lah. Nah, jadi environment di dalam rumah tuh tidak tumbuh membuat anak-anak tuh enak berkreasi, enak melontarkan ide sehingga dia mau mencoba. Alangkah lebih bagus ketika lingkungan itu dibangun, mereka itu boleh salah dan belajar dari kesalahan, boleh mencoba lagi. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kamu udah mencoba, hebat. Ayo kita coba lagi. Apa salahnya? Ayo kita perbaiki, gitu ya. Saya punya anak memang sangat sensitif. Suatu ketika mereka itu bikin Black Forest asli itu sendiri dari awal sampai akhir. Ayahnya dan saya coba bilang, ini enak banget cuma whipped cream-nya terlalu cair. Nah, ketika itu diulang sama saya, ternyata dia sensitif, dia menganggap, kita jadi sampai dia tuh mau nangis gitu, "Enggak, kami enggak bermaksud, ini udah hebat banget Abang itu, kita itu cuma ingin ngomentari maksudnya untuk ke depannya, bahwa
diperbaiki cara komposisi whipped cream-nya supaya ini. Jadi memang kadang-kadang kita perlu memperhatikan jenis anak. Berpendapat sesuatu yang padahal menurut saya kita masukkan, ternyata diterimanya sebagai ketidakpenghargaan. Jadi memang kita perlu berhati-hati pada beberapa anak, hal-hal yang menurut kita wajar itu diterimanya sensitif gitu. Jadi perlu banyak-banyak pendekatan yang lebih personal kalau model seperti ini. Tapi intinya bahwa dibuatlah suasana di dalam rumah itu mereka tuh punya kepercayaan diri untuk mencoba. Kalaupun mereka gagal tuh kita tetap apresiasi atas usahanya. Mereka tahu di mana salahnya, mereka mau coba lagi sehingga habits untuk nyoba gagal itu terbangun. Nanti itu dapat teraplikasikan di dunia kerja, di dunia karir. Ya seorang Thomas Alva Edison yang tidak menangis atau tidak menyerah dengan sekian ratus percobaan lampu, dia tumbuh di dalam lingkungan ibu yang luar biasa kan. Tahu ya, Thomas Alva Edison itu kan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh, tapi ibunya menerima bahwa kamu adalah anak yang pintar sehingga sekolah tidak cukup untuk kamu. Dia belajar sama ibunya. Bayangkan itu pasti, saya yakin insya Allah environment yang dibangun oleh si ibu itu membuat anak itu tidak takut mencoba, dan kalau sudah gagal mencoba itu dia mau coba lagi. Karena ada ruang pemakluman, ada ruang, kalau tadi ya seperti Nusa dan Rara yang tadi videonya di luar. Rara tuh sudah salah, tapi umanya melihat, oh ya nggak apa-apa, namanya juga mencoba. Saya tuh tadi ketawa sama suami, kalau semua ibu kayak Umama ya, anak-anaknya juga kayak Nusa dan Rara gitu ya. Tapi kan kita mah nggak bisa seideal kayak di film kayak gitu. Umama kan sabar banget gitu ya. Kata-kata yang dipilih juga bagus. Kalau kita mah spontan mah akan tergantung kejernihan hati kita. Saya juga suka godain ke suami saya, Pah, nanti kalau mau punya istri kedua cari yang kayak Uma, Nusa dan Rara ya. Suami saya ketawa, cuma ada di film katanya. Jadi di situ kita bisa melihat lingkungan yang seperti itu kan membuat anak itu akan mau mencoba. Tidak apa-apa loh kalau kamu salah, yang penting kamu belajar bertanggung jawab. Jadi dampaknya banyak, Bu. Kalau kita emosional, apa-apa marah, kalau sudah marah diperbesar, terus anak-anak tuh akan merasa bahwa dirinya dibenci, bukan kita nggak setuju terhadap kesalahannya. Jadi memang perlu bijaksana pada saat kita marah, bahwa pesan yang disampaikan adalah aku tidak setuju terhadap apa yang kamu lakukan, bukan aku membencimu. Gitu ya. Lalu kemudian setelah kita mengungkapkan ketidaksetujuan walaupun dalam bentuk marah, silakan ya, karena memang marah juga ada di dalam bagian dari pendidikan. Tapi tergantung dengan cara seperti apa marah dan kadarnya harus seperti apa, pada alasan apa. Rasulullah juga pernah marah pada Ka'ab bin Malik, Rasulullah pernah marah pada Usamah bin Zaid, pada hal-hal yang memang penting gitu untuk dilakukan penekanan bahwa kami tidak setuju loh. Jadi fokusnya adalah pada ketidaksetujuan terhadap apa yang dilakukan. Jangan kemudian anak salah kita biarkan sehingga mereka tidak tahu bagaimana yang salah. Tetapi pastikan bahwa message itu terdeliver sebagai ketidaksetujuan terhadap perbuatan, bukan terhadap kebencian terhadap. Karena yang banyak terjadi adalah aku merasa dibenci ketika aku dimarahin. Nah, dari situ sudah muncul jadi merasa tidak berharga, tidak percaya diri, nanti tidak mahir dalam menyelesaikan masalah, tidak bisa bertindak efektif dan efisien. Nanti susah juga akan melahirkan karya-karya besar kalau tumbuh di dalam lingkungan yang penuh penekanan. Ada kok tapi orang yang sukses gara-gara dia dicemooh, dihina. Oh iya, saya juga punya sampling seperti itu. Tapi persentase itu sedikit sebenarnya. Artinya ya atas izin Allah, anak-anak yang justru dihina, dicemooh, diremehkan sama orang tua, walaupun itu juga akan tergoda, aku akan buktikan kepadamu. Kan nggak bagus juga ya, karena mereka jadi tergoda untuk nggak lillahi ta'ala dalam hal berprestasi. Karena ingin membuktikan kepada orang tua bahwa aku itu berharga, bla bla bla. Tapi sampling itu sedikit. Lebih banyak yang gagal karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang memang tidak sehat jiwanya untuk menjadi orang-orang yang percaya diri dalam hal berprestasi, percaya diri dalam hal berkarya, percaya diri dalam hal menebar kemanfaatan. Jadi lebih baik kita mencontoh sama Rasulullah saja yang sudah
lebih jelas gitu ya, bahwa Rasulullah itu begitu sangat arif, bijaksana, lemah lembut, bahkan dalam hal meluruskan kesalahan sekalipun. Dan ada kalanya Rasulullah kemudian marah untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap kesalahan-kesalahan tertentu. Bahkan ada seorang anak yang tidak amanah menyampaikan anggur kiriman orang tuanya yang dia makan, lalu kemudian dijewer juga sama Rasulullah, ya. Mangga, silahkan. Iya Teh, ternyata penerimaan sama komunikasi ya kuncinya Ya, penting sekali menghadapi itu. anak-anak. Nggih nggih. Baik Teh, ini saya rangkum jadi satu ya, pertanyaan terkait dengan, bagaimana agar komunikasi dengan pasangan biar bisa kerjasama untuk mendidik anak. Selain itu, bagaimana dengan kondisi yang ibu bekerja biar tetap optimal dalam menemani masa-masa golden age anak. Jadi dengan pasangan sama dengan posisi ibu tersebut yang sedang bekerja, gimana Oke, Teh? ya. Jadi memang mudah-mudahan kita adalah pasangan yang memang hadir bersatu dengan kesadaran penuh bahwa menikah adalah salah satunya meneruskan keturunan, artinya concern besar dalam hal membangun keluarga adalah mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena kalau ini sudah nggak jadi concern besar, ya agak lebih susah untuk menyampaikan hal-hal detail yang menyempurnakan ikhtiar itu. Karena banyak yang ya nikah tuh nggak dimaknai sebagai misalkan goliza gitu. Jadi nggak memprioritaskan itu. Itu dulu. Kalau belum berarti itunya diperbaiki. Bahwa pernikahan itu misi terbesarnya adalah ya membangun keturunan gitu ya, dan kita berharap keturunan kita bisa sekeluarga sesurga. Nah, ternyata di dalamnya karena kita bikinnya juga berdua nggak mungkin ngedidiknya itu cuma sendiri. Artinya harus ada kesadaran bahwa kedua sosok itu harus hadir secara seimbang. Bahkan harus tahu bahwa di usia-usia tertentu secara kritis ada sosok-sosok tertentu itu harus hadir. Anak pas kecil dua-duanya harus dekat. Ketika 7 sampai 14 anak perempuan tuh harus banyak dekat sama ibunya. Anak laki-laki harus banyak dekat sama ayahnya. Harus dididik dengan cara ayahnya untuk dibentuk menjadi laki-laki. Kalau dibanyak sama ibunya itu nanti memble lah kalau saya bilang. Karena ibu-ibu nih suka banyak nggak tega, banyak susah di lobi. Saya sendiri gampang banget di lobi. Jadi kadang-kadang tuh sama bapak aja deh. Kalau udah hal-hal yang sifatnya butuh ketegasan, bapaknya sama saya disuruh maju. Karena memang saya merasakan sekali ketika 7 sampai 14 tuh saya udah mulai berkerut-kerut, bapak aja deh yang maju, saya mah mendingan ngerjain yang balita-balita gitu. Karena 7-14 tuh pada saat pembentukan di fase tadrib itu memang harus ada ayah. Jadi kalau pasangan itu sadar bahwa keduanya harus hadir, maka komunikasi itu adalah jalannya. Gimana mau memperbaiki komunikasi kalau tidak ada kesadaran bahwa kedua sosok itu harus hadir? Bagaimana mau memperbaiki komunikasi ketika sang ayah itu berpikir tugas saya hanya cari duit, bukan mendidik anak, bukan memimpin sebagai kaum keluarga. Kan sebenarnya kan agamanya seorang istri juga apa namanya di bawah kepemimpinan suami, di bawah bimbingan suami, di bawah tanggung jawab suami. Apalagi anak-anak. Nah, sekarang yang terakhir adalah kedua belah pihak ya harus sadar bahwa komunikasi kerjasama itu nggak mungkin tercapai tanpa komunikasi. Baik tata laksana yang pengen dilaksanain seperti apa kan harus dikomunikasikan. Siapa yang pegang siapa, siapa yang maju, untuk kasus ini siapa yang lebih fokus itu juga harus dikomunikasikan. Dan hal yang juga harus diingat oleh bapak-bapak bahwa performa ibu dalam hal mengasuh anak sangat berkaitan dengan kesehatan jiwanya. Kesehatan jiwa seorang ibu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aliran rasa itu teralirkan ke suaminya. Kadang-kadang istri itu nggak butuh solusi, pengen didengerin aja. Pulang kantor aja rasanya udah pengen ada berapa ribu kata gitu yang pengen disampaikan tentang cerita anak. Saya kalau suami saya lagi ngantor itu lebih banyak sebenarnya ngobrolnya. Ini mah gara-gara udah pandemi ini suami saya selalu di rumah. Jadi kita kan sama-sama melihat
Jadi nggak terlalu banyak cerita prolog, langsung aja pada solusi. Orang lihat sendiri kok. Tapi saya kalau LDR, kalau suami itu pasti pengen ada masa di mana anak-anak tidur tuh saya harus ngobrol dan mengutarakan semua kejadian, menceritakan. Karena saya butuh dialirkan si rasa itu. Walaupun cuma didengerin, walaupun saya sendiri tahu harusnya saya ngapain. Tapi kalau aliran rasa itu nggak disalurkan ke suami mandek. Makanya kalau ibu-ibu mah biasa ya suka ember, tempat sampah terakhir itu suami. Kalaupun dapat dengar cerita apa, pengennya ngomong aja. Terus saya ngomongin sama suami, karena kalau udah sama suami udah kekubur, nggak kemana-mana lagi. Bapak-bapak makan jarang ngomong. Ya, Bapak itu Pak, kenapa Pak? Adiknya kenapa katanya? Nah, jadi tolong suami pahami ini, bahwa kalau istri nggak didengar, 20.000 katanya itu nggak tersalurkan dalam bentuk mengalirkan rasa, itu pasti ke tempat lain. Nah, ke tempat lain ini kalau emosinya nggak sehat, pasti larinya ke anak-anak. Jadi, kalau istri udah mulai meninggi, udah mulai marah-marah, berarti dia butuh waktu bersama sama suaminya, dengerin ceritanya. Kalaulah misalnya bapak-bapak itu kebutuhan biologis yang lebih tinggi, ya ibu-ibu itu sebenarnya kebutuhan didengar yang lebih tinggi. Maka win-win solution lah pada saat sedang saling memenuhi kebutuhan itu, para ayah tuh meluangkan untuk bisa mendengarkan. Dan kadang-kadang bapak-bapak itu juga saat kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi, dia akan lebih mudah untuk juga mendengar dan menerima pemikiran-pemikiran pasangannya biasanya. Jadi silahkan dioptimalkan waktu rapatnya itu juga untuk rapat gitu ya. Sehingga anak-anak tuh di handle tuh nggak cuma sama ibu tapi ada ayah. Walaupun mungkin pada beberapa jenis pernikahan secara fisik itu nggak bisa hadir banyak seperti misalnya LDR. Tapi buatlah anak itu mengetahui bahwa dia itu nggak diasuh cuma sama ibu tapi ada ayah. Caranya gimana kalau ayahnya sibuk, jauh misalnya. Hal-hal yang penting itu ayah. Momen-momen penting ayah. Sebagaimana ayah memberikan hukuman yang spesial, ayah juga memberikan reward spesial. Keputusan-keputusan besar, ayah tanya ayah dulu yuk, kita telepon ayah. Gitu. Sehingga anak-anak tuh merasa ada ayah di situ. Gitu ya. Kalau di homeschooling kita, karena ayah bapaknya memang seperti perpustakaan berjalan, saya tuh sering banget kalau udah nggak bisa terima jawaban anak-anak, tanya bapak aja lah, nggak ngerti Umi, nggak tahu itu gitu. Jadi ayahnya lebih banyak ngajar pada hal-hal yang susah gitu. Kalau saya lebih ke ngebacain apa yang ada di buku aja gitu, karena wawasannya nggak banyak. Pokoknya buat anak itu paham bahwa dia itu dididik nggak cuma sama ibunya tapi sama ayahnya. Maka sosok ayah di usia-usia tertentu memang harus hadir. Kalau nggak sempat pun harus dipaksakan hadir. Kalau sedikit waktu pun harus diluangkan hadir. Nah, gimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Nah, tentu kalau kita berpikir bahwa pernikahan yang utama adalah membangun generasi, termasuk di dalamnya mencari nafkah, mencari uang itu adalah a part of that. Nah, maka itu kan jadi prioritas kan. Jadi jangan sampai hal yang menjadi pendukung itu kemudian jadi utama, gitu ya. Sehingga kita lupa pada tugas yang utama. Nah, maka terhadap ibu yang bekerja, kalau kita sadar bahwa kita harus membangun komunikasi pendidikan sama anak-anak, kita harus mempengaruhi jiwa anak-anak, kita harus membangun fikroh anak-anak, bahwa manajer pendidikan itu ada di tangan kita, bukan cuma menyekolahkan anak-anak, pendidikan itu nggak berarti hanya menyekolahkan, maka akan harus meluangkan waktu untuk itu, gitu ya. Sehingga kalaulah punya waktu malam, maka mari kita peres intisari pendidikan apa, kita taruh di malam. Jangan ibu sudah kerja malam masih cuci piring bla bla bla. Kalau harus tegas, kalau misalnya seperti itu berarti harus punya pembantu supaya apa? Supaya pada saat pulang itu bukan kita ngerjain rumah tapi kita pegang anak-anak. Kalau nggak kasihan anak-anak, nggak ada sama sekali komunikasi pendidikan, apalagi kita pergi sebelum mereka bangun, kemudian pulang setelah mereka tidur, kita perlu nanya lagi sebenarnya kita kerja itu buat apa gitu ya. Karena ada hal-hal yang kalau dikejar mati-matian belum tentu dibawa mati. Sementara masalah kondisi anak-anak, kesolihannya, keberlangsungan generasi kita itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan akhirat kita. Jadi kalau sudah dalam kondisi sampai tidak ada komunikasi pendidikan yang mampu dibangun, maka kita perlu mereview ulang, mencarilah pola new normal yang terbaik buat kita. Nah, sekarang kalau kita peres intisari pendidikan, apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hal kehidupan
di mana seseorang itu harus belajar. Satu, belajar itu untuk bikin kita solih. Kedua, belajar itu untuk membuat kita berdaya, bisa hidup bermartabat di muka bumi, punya skill, pada akhirnya bisa hidup bermartabat, tidak hanya mandiri untuk diri sendiri, tapi kalau bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi kalau nggak punya waktu, maka komunikasi pendidikan yang kita bangun itu fokus aja pada dua hal itu. Jadi nggak bisa kan kita bukan ustazah, nggak punya banyak waktu, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyusun kata-kata, beli buku. Kalau nggak punya uang, nggak bisa ngomong sendiri, nasihatinya lewat buku. Kita bacain buku. Jadi a reading mama. Kita udah pulang malam, udah 1 jam aja sebelum anak-anak tidur kita baca buku, ngobrol, komunikasi bermakna tentang hidup, tentang kehidupan. Jadilah guru kehidupan mereka, ajak mereka gali hikmah itu udah paling minimal. Saya adalah anak yang tumbuh di dalam keadaan ibu yang harus bekerja. Ayah saya punya perbedaan usia 25 tahun, beberapa tahun bahkan terakhir itu sudah sakit berbaring, dan ibu saya itu tadi pergi pagi pulang malam. Tetapi beliau sangat meluangkan waktu untuk membangun komunikasi pendidikan yang bermakna pada saat beliau hadir di hadapan kita. Beliau sering sekali mengangkat ibrah-ibrah tentang kehidupan sehingga pendidikan untuk melahirkan kebijaksanaan itu banyak terlahir dari lisan beliau. Walaupun cuma 1 jam, walaupun mungkin cuma makan malam atau cuma di perjalanan atau cuma di mobil pada saat kita berangkat sekolah bersama, gitu ya. Dan paling tidak kepribadiannya, ya kepribadian orang tua, bagaimana dia menyelesaikan kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan, itu cukup menjadi guru yang paling efektif bagi anak-anak. Sehingga at least minimal kalaupun kita sibuk, bangun komunikasi pendidikan cuma sebentar, jadilah pribadi yang memang menjadi guru terbaik bagi anak-anak. Sehingga anak-anak itu akan melihat siapa sih kita, bagaimana kesalehan kita, bagaimana hablum minannas kita, bagaimana hablum minallah kita. Sehingga tidak banyak berkata-kata pun secara tidak sadar mereka belajar tentang hidup dari kehidupan kita. Itu ya. Iya, Masya Allah penjelasannya Teh. Saya berhubung ini waktunya semakin menipis, ini masih ada sekitar beberapa pertanyaan, cuman kalau bisa saya rangkum itu ada 3 pertanyaan Teh. Ini boleh nambah lanjut Kak Teh? Boleh silakan. Saya cuma Boleh. khawatir ibu-ibu ini pada makan siangnya kapan. Sambil makan juga boleh. Oh, di sana kan ada jam makan siang ya, kalau saya belum di Iya. sini. Iya Teh. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ketika masa golden age itu sudah terlewat Teh? Jadi Iya. usia anaknya udah terlewat, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, jadi apakah para sahabat itu mereka mendapatkan pendidikan Islam di usia golden age? Tidak. Ya. Umar bin Khattab berislam usia berapa? Ketika Umar masih kecil, tapi dia tumbuh ya di dalam lingkungan Quraisy yang memang memperhatikan adab-adab lah ya. Tapi pada saat itu karakter Umar yang keras kan tidak ditempatkan di dalam Islam. Tapi ketika sudah berislam, karakternya yang kuat dan keras itu ditempatkan untuk Islam. Jadi beda ya. Banyak ya para sahabat-sahabat yang sebelumnya mungkin jauh lah. Ada yang hanif, tapi ada juga yang nggak hanif ya. Dia ada yang memang pada saat itu sudah cenderung ke agama yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim. Ada juga yang kemudian mereka punya kehidupan yang mungkin penuh kemaksiatan, tapi ketika sudah berhijrah, ketika cahaya iman itu sudah merasuk ke dada, semua orang tuh bisa berubah. Nah, jadi nggak ada kata terlambat untuk berubah karena ternyata sudah banyak kasus di mana sesuatu yang lebih buruk dari itu pun kalau Allah berkenan itu bisa menjadi lebih baik. Makanya kita juga kalau ngelihat anak-anak kurang soleh itu tetaplah terus jangan berputus asa dari rahmat Allah bahwa nanti hidayah itu mudah-mudahan akan menyapa anak-anak kita. Dan kewajiban kita tuh cuma menyampaikan. Kewajiban kita tuh cuma menyampaikan, bukan ruang lingkup kita untuk membuktikan bahwa semua yang kita sampaikan itu pada akhirnya akan bekerja. Bukan ruang lingkup kita untuk membuktikan bahwa semua pendidikan yang kita berikan itu pada akhirnya akan bekerja. Enggak. Kita tuh kewajibannya cuma menyampaikan. Ini harus dipegang sama guru, sama orang tua supaya
terlepas dari beban perasaan yang terlalu berlebih gitu. Aduh, murid saya teh gini dan itu. Kewajiban itu menyampaikan. Hidayah itu semua dalam genggaman Allah. Maka kita juga tidak bersombong atau berbangga diri ketika kita merasa bahwa itu bekerja karena kita enggak. Itu semua tuh dari Allah. Nah, jadi pada saat anak-anak kehilangan golden age, katakanlah mereka punya luka pengasuhan, mereka tumbuh keburu ini dan itu, tetaplah jangan berputus asa dari rahmat Allah bahwa mereka bisa berubah. Maka cara perubahan yang paling mendasar adalah ketika imannya yang tersentuh, bukan hanya akhlaknya. Ya, kadang-kadang kita memang sering tergoda kurang sabar ya menunggu pertahapan anak-anak. Oh, anak-anak teh enggak akhlaknya masih gini aja. Anak-anak tuh masih sering berantem. Anak-anaknya anak saya juga tuh lagi berantem tuh lagi berteriak. Solih dan bijaksana. Jadi anak kita tuh sebenarnya anak solih, tetapi lagi berproses untuk bijaksana. Jadi untuk jadi bijaksana itu kan butuh proses banget. Ya, jadi jangan berputus asa. Gak apa-apa terus aja sampaikan tentang Islam. Gak apa-apa terus aja sampaikan tentang Allah. Gak apa-apa terus aja sampaikan tentang hadis. Walaupun belum kelihatan hari ini karena otak mereka saja berkembang. Ya, sampai bisa seimbang, sampai benar-benar bisa lebih bijaksana dalam memutuskan, dalam memecahkan persoalan itu berproses. Nah, anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar kebaikan di masa yang kecil juga bisa di catch up dengan mengulang hal-hal baik yang seharusnya ditekankan di 0 sampai 7. Jadi 0 sampai 7 kan kalau di Fitra Based Education kan harusnya pendidikan iman diutamakan. Walaupun mereka belum bijaksana, walaupun akhlak mereka masih ini dan itu gitu ya, karena memang penggemblengan akhlak itu baru di usia-usia sekitar kalau di Fitra Based Education pengembangan akhlak itu justru di fase yang ketiga. Setelah 14 tahun ke atas. Yang terlewat itu berarti diulang. Jadi si anak ini enggak tumbuh di dalam lingkungan Islam, maka fitrah imannya yang seharusnya di 07 itu diulang. Sehingga anak-anak yang oke katakanlah terlanjur gaul, terlanjur pacaran, terlanjur ini dan itu, kalau kita langsung menembak pada sesuatu yang mereka lagi gandrungin kan susah. Tapi kalau kita tembak itu pada sesuatu yang mendasar, kita buat dulu mereka cinta Allah dan cinta Rasul, itu nanti yang lain menyusul. Saya juga termasuk anak yang maksudnya hijrah tuh di tengah jalan ya. Dulu saya dididik di dalam lingkungan Islam, tapi pada saat itu rasanya yang saya ambil kesan tuh paling cuma seputaran ibadah-ibadah aja. Sehingga ada masa di mana mungkin saya punya masa muda penuh warna-warni, lalu kemudian berhijrah. Untuk berhijrah kalau misalnya ditembak pada sesuatu yang sedang kita gandrungin, katakanlah misalnya lewat musik atau lewat pacaran atau lewat apa, mungkin denial anak-anak muda ini. Tapi kalau kita sentuh dulu pada Allah Rasul, kapan sih dia benar-benar punya momentum butuh banget sama Allah, suruh dia mendekat sama Allah Rasul. Nanti lama-lama juga malu berbuat hal-hal yang sisa-sisanya itu yang hal furu-furunya itu ngikutin. Kalau sudah makin sayang sama Allah sama Rasulullah kan makin pengen memperbaiki hal-hal yang lain. Sehingga nanti lama-kelamaan jadi berjilbab, lama-kelamaan jilbabnya mungkin jadi lebih rapi, lama-kelamaan jadi diputusin pacarnya, lama-kelamaan, gitulah. Jadi sejalan dengan kecintaan pada Allah dan Rasul, nanti sedikit demi sedikit diperbaiki yang lainnya. Ya, jadi caranya gimana kalau sudah menemukan anak-anak terlanjur tidak tumbuh dalam hal pendidikan Islam, berarti dibuat mereka semakin mengenal Allah dan Rasul. Tapi gimana kalau yang sebaliknya tadi seperti cerita di awal, dia tumbuh di dalam pendidikan Islam, tapi pemenuhan jiwanya kurang terasa sehingga dia muncul menjadi sosok yang katakanlah ibadahnya rajin, agamanya ngerti, tapi akhlaknya jadi kurang bagus. Ya udah, teruslah upaya untuk memperhalus rasa, penggemblengan akhlaknya. Salah satunya dengan satu pemenuhan tangki cinta. Karena anak-anak ini kalau tangki cintanya kosong, dia gimana mau menebar cinta. Jadi kita pertama minta maaf sama mereka, kita perbaiki hubungan kita perbaiki kebersamaan sama mereka, kita perbaiki komunikasi mereka. Mudah-mudahan nanti Allah mengizinkanlah anak-anak tersirami hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih baik. Yang jelas
Metode pendidikan itu banyak. Ada yang mungkin kalau saya di dalam buku yang saya tulis, buku Pemuda Bukan Remaja itu ada 10 kalau tidak salah. Yang pertama memang metode pendidikan lewat kurikulum sistematis, artinya ada ngajar, ada ceramah, ada baca buku, tapi belum tentu itu masuk ke hati, belum tentu masuk ke amal gitu ya. Ada lagi metode pendidikan lewat keteladanan, ada lagi metode pendidikan lewat kisah teladan, ada lagi metode pendidikan lewat pelatihan dan pembiasaan. Ada lagi metode pendidikan lewat pemberian nasihat. Ada lagi metode pendidikan lewat pemberian hukuman, ada gitu ya. Ada lagi metode pendidikan lewat pemberian tanggung jawab. Jadi ada anak-anak yang mungkin anaknya tadinya manja, nggak bertanggung jawab, ketika dia di masyarakat, di organisasi dikasih tanggung jawab, dia jadi belajar. Ketika dia misalnya tadinya manja, ketika dia berkeluarga, muncul gitu tanggung jawabnya. Jadi pemberian tanggung jawab. Jadi banyakin proyek yang membuat dia belajar bertanggung jawab, nanti beberapa hal yang terlewatkan itu nanti terasah gitu. Walaupun mungkin awal-awal masih susah, tapi lama-kelamaan mereka bisa menyesuaikan. Ada lagi yang terakhir yang saya tuliskan di situ adalah metode pendidikan lewat tarbiyah Allah. Jadi ketika kita sudah berikhtiar semuanya dan kita belum melihat juga hasilnya, maka kita serahkan Allah kepada Allah supaya Allah dengan segala takdirnya, dengan segala kesempatan, dengan segala peristiwa yang dialaminya, Allah memiliki kurikulum yang membuat pada akhirnya si anak itu bisa terperbaiki dalam beberapa hal gitu yang kita menjadi concern. Contoh misalnya gini, anaknya manja, nggak bisa menyelesaikan masalah, kebiasaan tumbuh di lingkungan pembantu, aduh kita juga nggak pengen anak kayak gitu. Ternyata ketika sama Allah dikirimkan dia harus merantau ke luar negeri, pada akhirnya semua akan belajar dan hal-hal yang kemudian kurang itu nanti disempurnakan oleh Allah. Jadi intinya sih ikhtiar kita tetap diupayakan, tapi pada akhirnya kita minta semoga takdir-takdir yang memang dibawakan oleh Allah itu pada akhirnya akan menyempurnakan hal-hal yang mungkin belum sempat kita ikhtiarkan. Saya juga pernah menyampaikan ke anak saya sebelum dia berangkat ke Mesir pada saat itu, "Umi tuh udah berusaha lah, kalau buku tuh udah banyak yang kamu lahap," gitu ya. Umi juga berusaha menyampaikan mungkin nasihat, kisah, bla 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 bla. Tapi ya belum teruji gitu loh, si pengetahuan dia tuh belum teruji sampai dia betul-betul real menghadapi kehidupan. Makanya sekarang kamu berangkat ke luar negeri, silahkan kamu rasakan kurikulum Allah ya, tarbiyah Allah secara langsung, nanti juga akan mendewasakan, akan membuat dia semakin bijaksana, akan membuat dia semakin struggle dan segala macam. Jadi setelah kita berusaha, mari kita minta kepada Allah untuk menyempurnakan, karena pada dasarnya setiap kehidupan kita itu mengandung kurikulum yang Allah sajikan kepada kita gitu ya. Apakah kita mau mengambil dan mengoptimalkan atau tidak itu adalah pilihan kita. Tapi semua takdir kita itu kan sebenarnya mengandung kurikulum terbaik Allah. Begitu juga anak-anak. Anak-anak tuh ada jalan juangnya sendiri, ada jalan jihadnya sendiri, ada jalan belajarnya sendiri. Kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, kita titipin saja sama eee, pemiliknya. Nanti Allah yang kemudian akan menyempurnakan, Allah yang kemudian akan menurunkan bala tentaranya, guru-guru yang ikhlas, ustazah-ustazahnya, hal-hal yang pada saat itu belum sadar oleh lisan kita, ya mungkin itu mah jadi jatah orang lain untuk menyampaikannya, ternyata pas disampaikan sama ustadz, pas disampaikan sama ustazahnya, malah mereka lebih sadar. Nggak apa-apa, tapi teruslah kita berikhtiar, teruslah kita menyampaikan, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, Mangga. Jazakallah Teh. Saya quote yang tadi ya, takdir kita merupakan kurikulum Allah. Jadi masa pendidikan itu ternyata ya dalam kehidupan, setiap Iya etapa betul, kehidupan jadi yang kan kita sepanjang lalui. zaman gitu, sepanjang zaman ada banyak hal yang kita ketahui tidak dari sekolah kita, bahkan apa yang kita pelajari di sekolah mungkin menguap begitu saja, tapi setelah itu kan sekolah kehidupan itu kan banyak ya. Iya Teh, betul betul. Ini satu lagi ya Teh, eee, 2 pertanyaan sebenarnya saya rangkum jadi satu. Jadi bagaimana ketika misal kita di rumah itu sudah melakukan pendidikan dan penanaman value-value berdasarkan Islam, akan tetapi anak itu pasti akan keluar ya Teh, menghadapi lingkungannya yang di mana lingkungan itu tak selalu positif, bisa jadi negatif, sehingga akhirnya mempengaruhi value-value yang kita tanamkan, itu Teh. Dan yang kedua itu adalah apa peran masing-masing, yakni peran keluarga, yakni orang tua tadi nggih, peran lingkungan dan peran negara sehingga akhirnya bisa
mengoptimalkan golden age tersebut atau pendidikan anak secara keseluruhan? Terima kasih Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawabnya. Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beruntung di akhir zaman itu kan orang-orang yang mengasingkan diri di tengah lingkungan yang buruk ya pada saat itu. Orang-orang pada saat itu yang buruk lebih banyak daripada yang baik, dan orang-orang tuh banyak yang mendustakan kebaikan lah. Mungkin di antara para umat di sini ada yang lebih hafal redaksi hadirnya. Siapa orang beruntung? Untuk orang yang asing, ya, orang yang asing. Nah, jadi memang kita harus mempersiapkan bahwa anak-anak kita itu akan tumbuh di lingkungan yang memang sangat buruk, di mana keburukan tuh lebih banyak daripada kebaikan. Bahkan kebaikan ini didustakan, lebih banyak didustakan. Maka termasuk di masa golden age itu masa-masa awal kita membangun fikrah anak-anak ini, kalau bisa jangan terlalu banyak diganggu gugat, jangan terlalu banyak. Nanti ada masanya anak itu punya kebutuhan peer group, mereka berteman dan segala macam. Mudah-mudahan ketika kebutuhan itu sudah datang, mereka sudah lebih siap karena fikrah mereka itu sudah lebih ajib. Walaupun itu juga tidak mudah. Katakanlah kalau saya memang memilih homeschooling itu di usia SD. Saya memilih untuk menyekolahkan anak-anak belajar merasakan suasana sekolah itu ketika TK, karena TK itu masih unyu-unyu, masih lucu-lucu, nakalnya juga nggak terlalu seperti anak-anak SD zaman now. Nah, pas zaman-zaman SD itu saya memang akhirnya memilih untuk membatasi si sosialisasi itu, kecuali dengan simulasi-simulasi sosialisasi, sehingga saya memiliki waktu dan ruang untuk mengatur, menginikan fikroh mereka. Jadi ketika mereka nanti sudah pengen bersosialisasi dengan lebih luas, itu pilihannya tuh sudah frekuensinya baik. Karena anak-anak tuh kan akan bermain di circle-nya mereka, di lingkaran frekuensinya. Kalau katakanlah anak kita penghafal Al-Quran, maka nanti mereka itu main bolanya sama penghafal Quran, berenangnya sama penghafal Quran, karatenya sama penghafal Quran. Nah, saya tuh pengennya seperti itu. Itu pun juga harus dengan kesadaran bahwa kemanapun, sekolah dimanapun, pesantren sehebat apapun, tidak akan mengeluarkan mereka dari akhir zaman. Jadi iklan-iklan khas anak-anak ini dan itu tuh pasti ada. Jadi selama mereka belum sangat condong dengan kebaikan, belum sangat condong hatinya kepada Allah dan Rasulullah, belum sangat ajak pengen fokus terhadap hal-hal yang produktif baik, maka pembimbingan itu tetap harus kita lakukan. Jadi anak-anak itu bukan sterilkan, tapi kita imunkan. Kadang-kadang perlu kita bahas di luar sana tuh nakal lagi kayak gimana. Bang, tahu nggak Bang, Umi mau cerita tentang LGBT, gini. Kasih lihat, tapi ada kita. Sehingga apa yang mereka lihat dan dengar itu kan ditimbang dengan hati, kita hadir di situ untuk bantu mengelola hatinya mereka itu supaya menimbang mana baik dan buruk. Jadi bukan kemudian kita jauhkan, tapi kita mendampingi mereka. Mereka tahu tentang anak muda pacaran, tapi kita bahas. Mereka tahu bahwa di dunia ini ada yang hamil di luar nikah, tapi kita bahas. Sehingga mereka melihat itu sebagai, itu tuh di luar sana dan aku bukan memilih itu. Nah, kemudian juga konsep dirinya terus diasah gitu, bahwa yang keren itu seperti apa sih gitu. Oh, yang keren itu ternyata yang tahu Islam, yang keren itu ternyata yang banyak zikir, yang keren itu ternyata penghafal Al-Quran, yang keren itu ternyata kalau kamu gini dan gitu. Jadi caranya apa? Seseorang itu kan akan terinspirasi dari tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Kalau dari kecil referensinya sudah manusia terbaik, kehidupan orang mulia, pasti akan terwarnai. Aku pengen banget bisa kayak Abdurrahman bin Auf. Iya, aku pengen kayak Rasulullah gini-gini. Makanya dari awal sebelum mereka itu ketemu dengan nano-nano dunia, silahkan jejali mereka dengan referensi biografi orang mulia supaya mereka itu terinspirasi punya kehidupan mulia, beradaptasi, menyelesaikan masalah dengan cara yang mulia gitu ya. Jadi menjalani kehidupan tuh teringat oleh kisah-kisah mulia itu. Nah, imunnya ditingkatkan, doanya dikuatkan.
Kemudian terakhir mereka harus begitu mereka itu ketemu sama jadi pas awal kan kita kawal mereka supaya punya frekuensi yang enak. Kayak misalnya anak saya, "Aku mah kalau punya istri juga maunya hafizoh, nggak kayak Umi." Karena frekuensi mereka udah naik, selera mereka pun naik pada saat mencari jodoh. Katakanlah mereka juga mungkin ada kecenderungan terhadap ikhwan, tapi, "Ih aku mah nggak suka ah, dia mah nggak sholat." Saya pernah gitu waktu anak saya, "Ih aku," jadi dia pernah ke tetangga, terus ketemunya di masjid, mungkin dia ada ngelihat gitu, ada kecenderungan, ih ternyata ngomongnya kasar, aku nggak suka. Berarti kan anak yang fitrahnya baik dan kita rawat di fitrah yang baik, dia akan punya frekuensi tetap berada di dalam gelombang yang baik. Maka nanti pilihan-pilihan temen pun juga bisa dia akan milih, nggak nyaman ah anak itu mah, karena dia punya selera. Jadi kita naikin terus, jadiin mereka itu pribadi yang dicintai Allah, karena kalau sudah dicintai Allah, pendengaran mereka itu akan dijaga sama Allah, kaki tangan mereka akan dijaga sama Allah, penglihatan mereka akan dijaga sama Allah. Dan frekuensinya juga ketemu sama level-level orang-orang yang dicintai sama Allah. Jadi kalau pada saat memilih jodoh pun, mereka nggak akan kan suka sama yang sembarangan banget, gitu kan. Pasti seleranya misalnya kalau dia penghafal Quran, pasti seleranya sama penghafal Quran lagi. Kalau dia misalnya concern terhadap ilmu, ya dia juga senang sama orang yang concern terhadap ilmu, nggak mau sama anak yang, nggak jelas, bodoh, dan segala macam. Dia punya selera gitu ya. Karena saya juga, punya saudara-saudara yang mungkin jadwal hidayah itu beda-beda, tapi karena alhamdulillah ya, sama-sama berada di lingkungan yang, akademis yang baik ya, keluarga saya itu kan ya berusaha lah untuk sekolah tuh sekolah favorit semua gitu, kampus juga. Jadi ketika pada saat mencari jodoh pun seleranya tuh bagus-bagus gitu lah ya, karena ketemu di gelombang yang itu. Dan pada saat berhijrah pun jadinya lebih gampang gitu loh, karena sama-sama pinter kan ya, sama-sama pinter jadi mengarahkan tuh lebih gitu. Jadi, buat anak-anak itu frekuensinya levelnya naik sehingga selera bergaulnya pun baik. Ketemu sama teman-temannya walaupun nano-nano lah, anak-anak muda, ada sedikit-sedikit iklan-iklan pengen apa, tapi masih circle-nya tuh masih oke gitu ya. Nah terakhir, jangan lupa anak itu ditemukan dengan segera siapa diri mereka, apa kesukaannya, supaya mereka tuh disibukkan pada hal-hal yang mereka cintai. Nah, apa yang dicintai nih, kalau dia yang cintainya main game, ya memang akhirnya jadi sibuk dengan main game. Tapi misalnya dia cintanya terhadap ilmu, cintanya terhadap apa, nah itu diperbanyak itunya. Jadi kayak misalnya saya suka nulis, saya suka apa, kan jadi nggak punya banyak waktu lagi untuk ngerjain hal-hal yang lain karena fokus dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang sedang kita persiapkan. Jadi dibuatlah mereka sibuk dalam hal yang produktif sehingga iklan-iklannya itu semakin sedikit. Makin anak-anak itu mencintai keproduktivitasan, makin sedikit kesempatan untuk melakukan hal yang sia-sia, maka mudah-mudahan makin sedikit kesempatan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini mungkin ya Mbak ya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan yang paling penting adalah Allah berkahi pertemuan kita sehingga dimudahkan bagi saya terutama untuk mengamalkan apa yang saya katakan dan juga Bapak Ibu yang mendengar mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkannya. Ya, Iya, baik Teh. Ini sudah melebihi waktu juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Teh. ya nggak apa-apa saya juga keasikan ngobrol soalnya. Iya, baik sebelum saya serahkan kembali kepada MC ya, izin saya simpulkan beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Teh Kiki Barkiah tadi. Yang pertama, insya Allah yang paling urgent itu adalah menuntut ilmu, karena insya Allah dengan kita memiliki ilmu terkait dengan pengasuhan, maka akan lebih mudah juga bagi kita ketika mendidik dan juga menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan anak-anak kita ya. Saya ingat yang tadi Teh Kiki sampaikan ya, ketika anak berantem itu justru bukan emosi yang muncul ya, tapi karena kita tahu perkembangannya memang mereka dalam masa egosentris, justru kita bisa, memberikan arahan yang benar, bukan kita yang malah tersulut oleh emosi.
Yang kedua, dengan ilmu tersebut pada akhirnya kita punya gambaran terkait dengan visi misi kita dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah dengan visi misi yang benar, visi misi yang lillahi ta'ala gitu ya, maka insya Allah kita juga akan bisa ikhlas, bisa bersabar dalam menemani anak-anak kita serta mendidik mereka agar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, frekuensi dengan pasangan dan juga keluarga itu harus sama ya, karena ketika frekuensi sama itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan dan juga penerimaan anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah memang penting bagi kita untuk tadi ya, selain dasar value yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, harapannya nanti masyarakat itu juga memiliki support yang sama terhadap pendidikan anak-anak kita, serta tentunya kita berharap memang peran negara juga besar ya untuk memberikan optimalisasi pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, insya Allah demikian ya teman-teman. Mungkin ada 1, 2 yang pertanyaannya belum kita bahas, tapi karena waktu yang terbatas, semoga justru itu menjadi penguat bagi kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah nggak cukup di sini ya, Teteh ya. Tapi di forum-forum yang lain kita juga tetap bersemangat dalam menuntut ilmu demi lillahi ta'ala ya, karena insya Allah kalau kita fokusnya itu adalah kepada proses, bukan kepada hasil, kita tidak akan berpuas diri untuk menuntut ilmu demi mendidik anak-anak kita. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC dan juga panitia, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan closing dari moderator Ustazah Hifa, insya Allah akan berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya mewakili tim panitia, mohon maaf kepada Teh Kiki dan kepada ibu-ibu semua. Semua kekurangan datang dari kami, insya Allah akan menjadi bahan evaluasi bagi tim ke depan. Semoga sharing kita pada pagi sampai siang ini memberi insight kebaikan bagi kita semua. Karena tadi seperti dikatakan moderator, banyak hikmah yang dapat kita ambil untuk memperbaiki pola pendidikan kita di rumah. Yang saya catat itu adalah yang saya highlight, saya garis bawahi besar itu bahwasanya tadi kesalahan pengasuhan pada usia golden age itu masih dapat kita perbaiki seperti itu. Jadi jangan khawatir, tapi tetaplah terus berusaha agar anak-anak itu kita tanamkan imun yang kuat, dan kita sebagai orang tua, kita sebagai pengasuh juga menanamkan iman yang kuat bagi kita agar tetap bersabar dalam membersamai pendidikan anak. Insya Allah kami ucapkan syukron jazakallah khairan katsira kepada pemateri Teh Kiki Bardiah yang berkenan sharing, membagikan Masya Allah mutiara berharga sekali bagi kami secara langsung di sini, uktifilah yang ada di komunitas Ibu Peradaban. Kemudian syukron juga jazakallah khairan katsira kepada moderator Ustazah Ifah yang berkenan memandu acara pada pagi hari ini sampai siang, walaupun beliau juga punya 2 putri di rumah yang 2 putri, 1 putra ya Mbak? 2 putri dan 1 putra, Masya Allah. Barakallah Ustazah Ifah. Alhamdulillah. Semoga Allah karuniakan kebaikan, kesehatan, keselamatan kepada pemateri dan kepada moderator juga. Terkabul semua hajat bagi pemateri dan moderator juga. Insya Allah sampai di sini. Kemudian Ibu Peradaban juga masih membuka donasi untuk banjir Kalsel. Insya Allah akan di-share juga di grup untuk donasinya. Mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah, jazakillah seberataan. Wayakum, Maria, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Tiwi dan semuanya pamit. Iya, Masya Allah. Syukran Teh Farah, pamit. Habis. Perelaan. Izinkan ya ibu-ibu semuanya.